Manis gitu. Ya, Anda kembali bersama kami dan ini ramai juga saat break juga masih tetap berdebat, tapi berdebat dengan argumennya. Silakan dari Pak Yasin. Ya, ini kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Jadi kalau Romo tadi mengaitkan ke etika ini, saya kira memang betul. Jadi untuk seorang pimpinan itu harus menjadi role model. Ya. Dan layak untuk ditiru dan diikuti oleh tidak hanya kader Golkar kan. Jadi yang punya pimpinan suatu saat nanti jadi pimpinan negara kan menjadi contoh. Ini dampaknya seberapa besar sih kalau misalnya Setia Novanto ini tidak legowo mengundurkan diri? Tadi kalau sesuai peraturan kan memang kalau sesuai tadi hasil rapat pleno dikatakan nanti sesudah putusan pra peradilan gitu. Tapi kalau tidak, dampaknya seberapa besar bagi Setia Novanto, bagi Golkar dan juga bagi DPR? Sebenarnya kalau saya memandang dari sudut etika itu kasihan yang bersangkutan. Jadi pergunjingan yang dari sudut negatif lah ini, pergunjingan di masyarakat melalui medsos itu kan sudah luar biasa itu menyebarnya. Jadi olok-olokan gitu. Kalau dia misalnya tidak berusaha lagi untuk pra peradilan, karena akan muter terus nanti. Pra peradilan misalnya tanggal 30 November ini menang. KPK juga tidak mau kehilangan muka karena dia menganggap bahwa bukti-buktinya itu sudah cukup, bahkan 2 alat bukti yang sudah menjadikan suatu katakanlah dasar untuk menetapkan menjadi tersangka itu didukung oleh ratusan barang bukti baik secara elektronik maupun yang data-data lainnya maupun keterangan saksi gitu. Jadi tidak akan nanti selesai, akan muter gitu Mbak Lulu. Jadi nanti menang di pra peradilan ditersangkakan oleh KPK lagi dan dua-duanya mempunyai prosedur hukum sehingga kelogohan dari seorang pimpinan orang-orang yang istilahnya menjadi panutan dan terpandang itu berbudi powoleksono itu kalau dalam istilah Jawanya kan seperti itu. Jadi harus legowo ya untuk menghadapi proses peradilan disampaikan kepada pengadilan tipikor gitu untuk membuktikan bahwa dia ini terlibat dalam IKTP atau tidak, bersalah biar atau lebih fokus begitu mengurusi kasusnya. Ya, dan masyarakat tidak gaduh. Kegaduhan ini berdampak negatif pada, ini mohon maaf ini Pak Khalid ya, bukan domain saya sebenarnya. Kalau saya menduga berdampak negatif terhadap image partai. Sayang lah nih, sekarang kan Golkar ini partai besar. Tapi dulu cukup percaya diri nih. Ya, memeliharanya kan susah payah ini. Tidak serta-merta loh untuk menjadikan partai itu mempunyai image yang bagus di hati masyarakat. Jangan dicederai kalau menurut saya itu harus memberikan masukan-masukan kepada jajaran pimpinannya pada waktu rapat pleno atau rapat apapun juga untuk membahas itu. Baik, silakan Bang Khalid. PLT Ketum Pak Idrus Marham akan terus melakukan konsolidasi internal pengurus, juga melakukan program-program yang sudah berjalan dan tentunya yang di hadapan ini adalah Pilkada 2018. Disitulah nanti kita baru bisa menilai sejauh mana masyarakat menilai kami. Mudah-mudahan dalam Pilkada Golkar bisa memenangkan hati rakyat dan memenangkan para calonnya. Dan saya pikir waktu 2019 ini tidak lama loh Bang, ini kan kalau sekarangnya sudah masyarakat merasa kok Golkar seperti ini, image-nya sudah mulai tercoreng, apakah dalam waktu yang singkat ini sampai 2019 misalnya itu tentu cukup mampu untuk merebut kembali hati publik itu? Dengan situasi seperti sekarang, Golkar, kader Golkar pengurus tambah solid saya lihat. Karena tekanan yang sangat besar ini justru kami tambah bertahan dan menjadi solid seperti pohon. Golkar ini akarnya memang sudah kemana-mana. Dihajar yang di sini masih kuat. Hajar di sini masih kuat. Gitu. Dan Golkar ini kan bukan hanya satu unsur. Ada unsur MKGR, ada unsur Soksi, ada unsur Kosgoro, ada unsur Ormas, Hidayah, perempuan, pemuda, banyak sekali. Dan ini sekarang menjadi solid. Gitu. Apabila rada doyong sekarang, saya pikir akan bangkit lagi. Tapi juga kami realistis. Kami akan berusaha sebaik mungkin sampai titik waktu yang terakhir. Tapi kalau memang rakyat suaranya misalnya menghukum Golkar, ya masa kita akan menafikan. Tapi kalau rakyat bisa dicegah kan lebih baik sebenarnya. Dicegah tentu akan baik. Tapi saya punya keyakinan suara ini silahkan kita kepada rakyat kita serahkan. Kalau memang memandang Golkar dianggap baik, pilih kader-kader kami. Kalau tidak, kita memang negara demokratis. Tapi kami akan tetap berjalan. Sekarang misalnya di DPR masih berjalan dengan undang-undang. Kita bersama koalisi pemerintah terus menjaga program-program dan kebijakan pemerintah dan mensukseskan
Jokowi sampai 2019. Bahkan Golkar juga adalah partai pertama yang mencapreskan Jokowi di 2019. Saya pikir tidak akan berubah begitu ya, tidak akan menarik berubah. Dukungannya kepada Justru kami harus makin Jokowi. rapat gitu ya sama Jokowi. Karena itulah satu-satu kesempatan kami gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di daerah pilkada ini berbeda. Banyak pengamat ahli yang pernah saya ajak bicara, kalau di daerah orang lihatnya sosok dan isu-isu lokal. Jadi isu-isu nasional tidak akan berdampak. Makanya kami sangat yakin sekali. Yang kedua, Golkar ini kekuatannya merata di seluruh Indonesia. Berbeda dengan partai-partai lain yang kekuatannya hanya di satu daerah. Kalau Golkar sangat merata. Jadi kemenangannya akan kemenangan yang sifatnya keseluruhan total gitu ya. Itu sudah diprediksi bahkan oleh Indobarometer, Pak Kodari, potensi peluang kemenangan kami bisa mencapai 90% karena kekuatan meratanya itu. Dan saya optimis kita bisa mencapai itu. Oke, baik. Tapi kalau lihat kasus Setia Novanto ini kan memang dianggap Setia Novanto ini melawan arus besar masyarakat, bisa dikatakan seperti itu gitu. Karena kasus korupsi yang melibatkan hajat hidup orang banyak itu EKTP gitu. Apakah kemudian kalau misalnya Golkar ini memberhentikan Setia Novanto, apakah tidak kemudian lebih mudah atau lebih cepat mendapatkan simpati dari masyarakat? Tentu kita punya pertimbangan lain. Kita masih ada waktu lah. Dan masih ada pleno-pleno, rapat-rapat pleno akan mendatang. Baik. Dan kita sudah sepakat akan menyelenggarakan secara rutin Rapimnas tahun depan. Dan di Rapimnas itulah segala keputusan silahkanlah DPD 1. Apakah Rapimnas akan menghasilkan munaslup ketua baru, silahkan mekanisme Rapimnas. Saya pikir Golkar ini partai yang sudah bukan partai baru, ini juga bukan partai lama, bukan partai yang kecil, ini partai besar, dan bukan kali pertama kita mengalami goncangan ya dari dalam yang terburuk pernah kita lalui tahun 99, tahun kemarin ketika konflik. Saya pikir ini adalah ya realitas politik yang harus di partai besar. Kalau kata Bang Idrus, PLT Ketum kita, pohon kalau makin tinggi, kencang, makin kencang. Tapi nggak usah khawatir, akar kita Golkar itu makin kuat. Jadi nggak akan tumbang. Tapi kan belajar dari beberapa partai yang lain gitu, mereka ada kemudian friksi dari mungkin perbedaan argumen, kemudian menjadi kubu yang akhirnya malah pecah partainya. Nih bagaimana nih? Apakah antisipasinya seperti apa? Tapi jawaban nanti dulu ya. Kita akan kembali usai jeda pariwisata bersama kami.